Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tenang ceria. Selalu ceria. Ceria. Fastabiqul khairat, maju tak gentar, Lawan yang melawan yang mungkar. mungkar. Allahu Allahu Akbar, barakallah. Iwamit on air. Jihad Yo, dengan berkarya, maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Allahu Akbar, barakallah. Masih semangat? Insya Allah Alhamdulillah, insya Allah. semangat. Semangat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa sidqi wal wafa. Amma ba'da. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam lan yuwafiya abdun yaumal qiyamati yaqulu la ilaha illallah yambaghi biha wajhallah illa harramallahu alaihin nar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaram wal mukarram, dumateng para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, asatidah, asatid, para sepuh, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang kinaweruh, wabil khusus sedaya pembimbing, pembina, penasehat Majelis Ta'lim Iwamit on Air wal maksuso bihi akhinal kiram al ustad Misbahus Sudur hafidhallahu ta'ala wara'ah wa nafa'ana bi'ulumih di dunya wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua, Wakil beserta jajaran staf kepengurusan, tak ketinggalan para senior, para pendiri yang senantiasa gigih berjuang menegakkan akidah syariah walaupun di tengah-tengah negeri Formosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap perjuangan kita semuanya, sehingga Allah berikan kemudahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati Ibu Suci Purwaningsih selaku Ketua KPU, yang saya hormati. Yang berdebar-debar Ibu Siti Lisaadah selaku calon kandidat dari Kenanga Ceria, urutan nomor 4. Nomor 4 itu ya orang kurang soko kramat, Bu. Arah angin ya papat. Depan belakang kanan kiri. Pojoke kabeh ya papat. Sahabat papat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Elemen juga 4. Api, tanah, air, dan udara. Jadi ya, biarpun sebagian kepercayaan orang-orang timur itu nomor 4 itu ada sisi buruknya, tapi juga tidak kalah pentingnya nomor 4 bagian juga dari segi positifnya. Itu sangat luar biasa.
Bahkan ketika kita merujuk pada numerologi itu, angka 4 melambangkan stabilitas kerja, kerja yang keras, kepraktisan, dan membangun fondasi yang sangat kuat. Sehingga tadi di beberapa poin yang saya dapat dari visi dan misi Ibu Siti Lisada itu ingin mengembangkan Majelis Ta'lim Iwamid On Air, memperkenalkan lebih luas dan memperkokoh hubungan persatuannya. Itu sangat luar biasa. Tak ketinggalan seluruh putra-putri, santriwan, santriwati Majelis Ta'lim Iwamid On Air yang saya cintai rahimakumullah. Langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan sedaya ngaturaken puja lan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kita pinten-pinten kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga ing wekdal kesempatan menika kita sedaya saged pinanggi bertemu walau hanya lewat udara, tidak bertatap muka tapi bisa mendengarkan lewat suara, tidak lain dan tidak bukan untuk meramaikan, ikut memeriahkan kampanye dari urutan nomor 4 dari Kenanga Ceria, yaitu Ibu Siti Lisada. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita semuanya, Allah turunkan rahmat untuk kita semuanya, dan Allah berkahi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kehariban baginda alam Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kanti wawasan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita senantiasa diakui menjadi umatnya dan kelak akan mendapatkan syafaatul udma fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mustamin mustamiat hadani Allah wa yakum. Ada 3 poin yang saya dapat dari orasi tadi. Pertama podo ngendito, yang kedua sing sabar, yang ketiga bismillah. Saya akan mengawali dengan satu cerita. Dulu ada seorang ayah punya 2 anak laki-laki, sama-sama cakap, sama-sama keren. Lalu sang ayah menyuruh anaknya untuk mengambilkan satu ranting yang paling baik, kuat, unik, rosa. Di pinggiran hutan, sang ayah menyuruh kakak untuk masuk. Kakak, masuk kau ke hutan sana, ambilkan untukku ranting yang menurutmu baik. Si kakak pun masuk. Lalu mencari ranting mana yang menurut si kakak ini baik, bagus, kuat, unik, dan yang lainnya. Setiap kali si kakak ini menemukan ranting yang cocok sesuai harapan sang ayah, mau dipotong, dia melihat ke sekeliling, ternyata ada yang lebih indah, ada yang lebih baik, ada yang lebih kelihatan unik. Maka kakak nggak jadi memotong ranting tersebut. Dia lari ke arah yang lebih bagus itu. Dan begitu pun seterusnya terjadi berulang kali. Setiap kali mau potong, melihat ada yang lebih baik.
Walhasil sampai dia itu keluar dari pinggiran hutan. Lalu dengan kelelahan si kakak itu menghadap sang ayah dengan tangan kosong. Giliran si adik-adik masuk, ambilkan ranting buat ayah yang menurutmu itu baik. Hadiahkan buat ayah. Baik ayah, masuklah si adik tersebut. Ketika melihat ada satu ranting yang begitu unik, baik, pokoknya mungkin harganya mahal, dalam pikirannya tentu. Tanpa ragu si adik langsung memotong ranting tersebut, lalu kembali kepada sang ayah. Diberikanlah ranting tersebut. Ini ayah. Si ayah pun tersenyum melihat kelakuan dua anaknya. Si kakak dengan gigih berjuang mencari yang terbaik, walaupun hasilnya itu hampa. Si adik dengan tanpa keraguan memetik, walaupun dia sadar banyak sekali yang lebih unik di dalam sana. Tapi itu yang dibawa. Si kakak ditanya sama ayah, kakak, kenapa kamu kembali ke tempat ayah tanpa sepotong ranting pun? Benar ayah, bahwa saya telah menemukan ranting itu. Ada yang baik, ada yang unik, ada yang bau harum, ada yang lainnya. Tapi setiap kali saya mau petik, setiap kali saya mau potong, setiap kali saya ingin mengambil untuk dihadiahkan ke ayah, saya senantiasa melihat yang lebih unik lagi, lebih indah lagi. Sampai pada akhirnya, pada titik yang tanpa saya sadari, saya ternyata sudah di luar hutan tersebut. Sehingga maafkan saya, ayah, saya tidak bisa menghadiahkan itu untukmu. Oke, kata sang ayah. Adik, bagaimana penjelasanmu tentang ranting ini? Ayah, ketahuilah, saya tahu persis di depan sana jauh lebih indah, jauh lebih elok, jauh lebih unik, jauh lebih harum, jauh segalanya ketimbang yang saya bawa ini. Tapi ketahuilah ayah, bahwa tidak ada satupun keyakinan untukku untuk memotong yang di depan sana. Karena boleh jadi ketika saya meninggalkan yang saya tahu pertama ini, Allah panggil saya. Sehingga saya pulang dalam keadaan tidak memberikan hadiah untuk ayah yang inginkan. Ayah pun tersenyum. Mustamiin, mustamiyat hadani Allah wa yakum. Sekelumit cerita ini ada dua pesan yang ingin disampaikan. Pertama adalah ketaatan, yang kedua adalah kesempatan. Kata Bu Siti Lisada tadi, dalam visi misinya di sela-sela itu ada satu ungkapan bahwa ada satu kesempatan yang diberikan amanah dari Kenanga Cerita yang Kenanga Ceria untuk Bu Siti Tulisa untuk mengemban menjadi perwakilan dari Kenanga Ceria menjadi kandidat ketua Iwamit on Air. Yang pertama adalah ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu, tidak pernah ngatekno apapun bentuknya, Bu. Sing penting nurut. Mau sholatmu itu enggak khusyuk, mau bacaan Qur'anmu itu enggak lancar, ya,
nggak penting itu. Yang penting taat. Taat saja dulu. Urusan khusyuk atau tidak khusyuk nanti ada babnya sendiri. Yang penting taatnya saja dulu. Aqimis sholah, tunaikan, kerjakan sholat. Ya sudah. Sing penting sholat sih. Yang penting sholat dulu. Jangan nunggu nanti. Nantilah kalau saya sudah bisa khusyuk, kalau bacaanku itu sudah lancar, kalau sudah fasih, kalau macam-macam. Taat dulu. Oke, saya sholat, saya puasa, saya zakat. Apa Allah akan menilai seberapa banyak harta yang kau keluarkan untuk berinfak, bersedekah? Tidak, Bu. Tidak dinilai banyak atau sedikitnya. Nominal itu bagi Allah nggak ada apa-apanya. Wong kabeh ndekene Gusti Allah. Kita itu cuma dititipi. Banyak sedikitnya nggak ngaruh, Bu. Tapi empati kita, ya, empati kita terhadap orang lain sebagai bentuk ketaatan Allah perintahkan untuk bantu, itu yang jadi nilainya. Boleh jadi orang yang meminjam yang nilainya itu ratusan juta akan kalah dengan nilai 10.000, Bu. Bayangkan, andaikan mungkin orang kaya pinjam sama orang kaya 100 juta mungkin untuk aksesoris, Bu. Bukan sesuatu yang visual, bukan sesuatu yang danger. Itu hanya apa? Keinginan, kepuasan. Karena aksesoris. Tapi coba, wong melarat, Bu. 10.000, pinjam 10.000 untuk beli makan untuk anak istrinya. Kalau nggak makan, mati. Ada apa? Nah, ini kan sangat luar biasa gitu loh. Yang satu untuk memuaskan keinginan karena satu kesukaan, yang satu nyawa urusannya. Karena lebih seru, Bu. Lebih seru sing 10.000 ketimbang sing 100 juta. Ya, tentu Allah akan lebih memperhatikan yang 10.000 ketimbang yang 100 juta, Bu. Karena urusannya nyawa. Makanya semua itu tidak penting bagi Allah. Mau besarkah, mau kecilkah, mau banyakkah, mau sedikitkah, nggak penting. Sing penting adalah ketaatanmu. Nek dikongkon ambil, selesai, Bu. Urusan pertanyaan nanti. Saat kita telah melaksanakan, ketika ada sedikit keraguan dalam hatimu, tanyakan lewat ilmu. Jangan lewat hawa nafsu. Ya, tanyakan lewat ilmu. Saya kasih contoh. Agak sedikit membingungkan, Bu. Cara logika kita. Ya, tidak dengan cara iman kita. Logikanya, Bu, ketika orang kencing, mohon maaf, agak sedikit tapi jorok atau tidak, terserah lah. Yang penting ketika ada seorang kencing misalkan, maka syariat itu mengatur. Syariat cuma meminta untuk dibasuh, dicepok, dibersihkan. Oke. Padahal kencing itu najis.
Satu, kencing itu najis. Tapi menurut syariat, cukup diceboki saja. Bandingkan, yang kedua, ketika sperma itu keluar, Bu, kita yakin sperma itu suci, tapi wajib mandi, Bu. Cara akal, nggak melebu, Bu. Cara akal, orang melebu. Sebab apa? Sing najis cukup dibasuh, sing suci malah dikongkon mandi. Nek cara akal orang melebu, Bu. Harusnya cara akal, nek cara akal loh ya. Nek cara akal, sing najis ya harusnya yang mandi. Berhubung sperma itu suci, cukup dibasuh. Akal kita. Tapi itulah perintah Allah. Nah, itulah perintah Allah dan Rasulnya. Kalau kencing cukup cebok. Kalau sperma harus mandi. Silakan kalian tanya, boleh, tapi jangan lewat hawa nafsu. Gitu loh. Oh, agama itu nggak relevan. Islam itu mengada-ada. Itu hawa nafsu, Bu. Tapi kalau ditanya, pertanyaan itu diikat dengan ilmu, keimanan itu, yang menerima, oke lah. Karena saya beriman, saya taat, saya lakukan, kencing cukup dicebok, sperma harus mandi. Sebagai orang yang berakal, tapi diikat dengan ilmu, tanya, kenapa kok bisa seperti itu? Dijawab dengan logika saja, itu sudah cukup. Logikanya, Bu, nek kencing wajib mandi, apalagi sekarang Taiwan itu lagi musim dingin, berapa kali kan jenengan sehari itu kencing, Bu? Apa ya ora adus-adus. Selalu mandi repot. Ya kan? Oh, pantes. Maka cukup dicebok saja. Satu, yaitu ketaatan. Allah akan nilai dari ketaatanmu. Maka dalam visi dan misi Ibu Siti Lisahada itu akan senantiasa mengembangkan baik dimanapun, ya, itu dimanapun. Artinya dimanapun itu adalah ittaqullaha haitsuma kuntum. Senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Hatta di tengah orang-orang yang orang Jawa ke kopat. Apa kopat ya? Ya ini nggak cocok lah ya. Pakai tisu lawak. Hatta di tengah-tengah itu pun tetap nyatanya Iwamit sudah berapa, Bu? 14 tahun, Bu. Kemarin yang keberapa, Bu? Ulang tahun Iwamit? 14 atau 15? 15 15. Ya. 16. Nyatanya 15 tahun berdiri Iwamit NR itu. Itu sangat luar biasa. Satu, ketaatan. Yang kedua adalah kesempatan. Tidak semua Suara orang, abang Bu, nggak jelas. Bentar. Cek. Sudah? Sampun. Yang kedua adalah kesempatan. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan, Bu. Makanya si adik itu
mumpung diberikan kesempatan mengambil satu ranting yang diinginkan si ayah, biarpun dia tahu di sana jauh